Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my video. Di mana di dalam video ini saya akan membahas mengenai anggaran pendapatan belanja desa atau yang biasa disingkat dengan APBDes. Sebelum itu, uh, ada baiknya saya perkenalan terlebih dahulu karena kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka, perkenalkan saya Nadila Zuharyani, mahasiswi semester 3 Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Uh, Tujuan saya membuat video ini dan lain dan tidak bukan untuk memenuhi kriteria penilaian ujian tengah semester di mata kuliah Keuangan Negara dengan dosen pengampu Bapak Alfa Berliansyah SIP FIP. Dalam video ini saya akan membahas mengenai tentang pengertian APBDes, fungsi dari APBDes, struktur APBDes, serta siklus atau alur penyusunan APBDes. Sebelum kita memasuki materi yang akan saya sampaikan, ada baiknya kita mencari tahu dulu pengertian dari desa, karena kita akan membahas mengenai keuangan desa. Tidak lucu kalau kita tidak tahu dulu nih desa itu apa sebenarnya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian desa. Desa merupakan struktur pemerintahan terkecil yang terdapat di kalangan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah secara administratif dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa desa ini merupakan unit terkecil atau unit paling terbawah dari pemerintahan yang ada di Indonesia, yang dimana biasanya itu yang paling rendah itu adalah desa, kabupaten, kota, provinsi, baru yang paling atas yaitu pusat. Jadi desa itu merupakan paling bawah banget dari pemerintahan yang ada di Indonesia. Baiklah, setelah tadi saya menjelaskan mengenai pengertian desa, maka kita akan memasuki topik utama, yaitu mengenai APBD desa sendiri. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian. Pengertian APBD sendiri adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa atau BPD, Kepala Desa dan BPD atau Badan Pemusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Perdes. APBDes adalah dokumen format hasil kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa dan pendapatan diharapkan untuk menutupi keperluan belanja atau pembiayaan yang diperlukan bila dikiranya akan terjadi defisit atau kekurangan. APBD Desa mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah desa dan memberikan landasan bagi upaya memperoleh pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah desa untuk suatu periode 1 tahun yang dituangkan dalam bentuk peraturan desa atau perdes. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa penyusunan APBDes merupakan suatu bentuk perencanaan dan penganggaran keuangan desa berupa instrumen kebijakan publik serta upaya pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan mengenai pengertian dari APBDes, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari APBDes sendiri. APBDes memiliki fungsi sebagai dokumen resmi yang mempunyai kekuatan di mata hukum dan menjamin kelayakan sebuah rencana kegiatan dari segi anggaran, sehingga dapat mengoptimalkan kelayakan hasil rencana kegiatan secara teknis. Karena dokumen ini mempunyai kekuatan hukum, maka dokumen ini bersifat mengikat pemerintah desa dan semua pihak yang terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. APBDes ini juga menjamin tersedianya anggaran yang pasti untuk melaksanakan rencana kegiatan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur dari APBDes sendiri. Struktur APBDes ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama pendapatan, pembelanjaan, serta pembiayaan. Pada poin pertama saya akan menjelaskan tentang pendapatan.
Pendapatan desa ditetapkan dalam APBDes merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Rasional artinya menurut pikiran logis atau masuk akal serta sesuai fakta atau data. Pendapatan pendapatan terdiri dari pendapatan asli desa dan pendapatan transfer. Saya akan menjelaskan mengenai pendapatan asli desa terlebih dahulu. Pendapatan asli desa adalah penerimaan desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan desa, baik dalam bentuk hasil usaha desa, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong, serta pendapatan asli desa lainnya. Untuk yang pertama, pada poin usaha desa adalah seluruh hasil usaha milik desa yang dikelola secara terpisah. Salah satu hasil usaha yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan desa dari hasil usaha desa antara lain adalah BUM desa. Contoh, koperasi unit desa yang modelnya sebagian dimiliki oleh desa. Selanjutnya ialah hasil aset. Hasil aset adalah seluruh hasil dari barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang sah, seperti tanah kas, pasar desa, pasar hewan, pasar perahu, pembangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, desa pemandian umum, wisata desa, dan lain-lainnya. Contohnya ialah iuran desa, iuran sewa toko yang didapatkan dari pedagang pasar pasar yang dibangun oleh pemerintah desa. Selanjutnya ialah swadaya partisipasi dan gotong royong. Swadaya partisipasi dan gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa. Penganggaran penerimaan swadaya, partisipasi dan gotong royong harus dihitung secara cermat dan real dalam bentuk uang yang masuk ke rekening kas desa untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa. Contohnya itu iuran warga untuk penyelenggaraan perlombaan memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan terakhir ada pendapatan asli desa lain Pendapatan asli desa lain adalah penerimaan desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan desa sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan dan diatur dalam peraturan desa. Pemerintahan desa dilarang melakukan pemungutan desa di luar yang ditetapkan dan diatur dalam peraturan desa dan penyusunan rancangan peraturan desa. Tentang pungutan desa wajib mendapatkan evaluasi dari bupati, contoh pajak hiburan, pungutan parkir, dan lain-lain. Dimana jika kita um, di luar peraturan desa atau kita melenceng dari peraturan desa, maka para elit desa tersebut akan mendapatkan evaluasi dari bupati di tempatnya masing-masing. Selanjutnya pendapatan kedua yaitu pendapatan transfer. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang didapatkan dari pemerintah pusat atau desa atau daerah dan digunakan untuk keperluan pembiayaan desa. Pendapatan transfer ini meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan dan APBD provinsi, bantuan keuangan dari APBD kabupaten, serta pendapatan lainnya. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa, ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dianggarkan sesuai peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan pendapatan rincian dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Apabila peraturan bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari dana desa didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara dana desa akan diterima masing-masing desa.
Contohnya, kondisi di tahun 2022 dianggap belum pulih 100% dari dampak pandemi COVID, sehingga warga miskin di desa masih harus mendapatkan bantuan berupa BLT. Selanjutnya bagian dari pajak daerah dan distribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari bagian hasil pajak daerah dan distribusi daerah kabupaten. Bagian dari hasil pajak daerah dan distribusi ini dianggarkan sesuai peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan distribusi daerah. Contoh, distribusi daerah kabupaten yang dibagi dan untuk pembangunan desa. Yang selanjutnya adalah alokasi dana desa. Atau yang disingkat sebagai ADD adalah bagian dari dana perimbangan atau dana alokasi umum yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya dialokasi ke desa. ADD dianggarkan sesuai peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa. Alokasi dana desa bagi hasil pajak dan distribusi daerah. Selanjutnya, bantuan keuangan dari APBD Provinsi. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi kepada desa yang merupakan upaya untuk mendukung pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Bantuan akan dianggarkan apabila sudah ada ketetapan dari pemerintah provinsi. Selanjutnya, bantuan keuangan dari APBD Kabupaten. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Buleleng kepada desa yang merupakan upaya untuk mendukung pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Bantuan keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten, di mana pada APBD provinsi ini dia akan mengasih dana tersebut kepada kabupaten atau kota. Nah, nanti ketika sampai di kabupaten, maka kabupaten akan membagikan dana tersebut kepada desa-desa yang membutuhkan sesuai anggaran yang telah disahkan atau ditetapkan dari pemerintah daerahnya masing-masing atau daerah kabupatennya. Selanjutnya, yang terakhir adalah pendapatan lainnya. Adalah pendapatan desa yang terdiri atas penerimaan hasil kerjasama desa. Hasil kerjasama desa itu entah dia dari kerjasama dari antar desa atau pihak lainnya yang intinya itu desa itu bekerjasama dengan lembaga lain atau dengan usaha lainnya gitu. Dan kedua, penerimaan dari bantuan perusahaan dan beralokasi desa. Selanjutnya, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Dan keempat, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan. Yang kelima ada bunga bank. Keenam ada hadiah lomba yang diikuti oleh pemerintah desa. Dan yang terakhir adalah pendapatan desa yang sah, pendapatan hasil desa, transfer, dan pendapatan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian pembelanjaan atau belanja desa. Pada struktur ini, belanja desa disusun secara berimbang antara penerima dan pengeluaran, dan penggunaan keuangan desa harus konsisten atau sesuai dengan perencanaan tepat jumlah dan tepat peruntukan, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Menurut Pendagri 20 tahun 2018 pasal 1 angka 13 dikatakan bahwa belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Belanja desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dan penggunaan keuangan desa harus konsisten atau sesuai dengan perencanaan, tepat jumlah dan tepat peruntukan, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, merujuk pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
tentang desa. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah provinsi dan pemerintah desa. Belanja desa terdiri dari belanja bidang pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana keadaan darurat mendesak desa. Jenis belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang atau jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Saya akan menjelaskan belanja desa itu kan tadi terdiri dari bidang pemerintahan desa, bidang pelaksanaan dan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana keadaan darurat mendesak desa. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa yang dimana pada bidang ini penyelenggaraan pemerintahan desa sendiri diklarifikasikan menjadi beberapa sub bidang belanja. Antara lain, penyelenggaraan penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemdes atau pemerintahan desa, sarana dan prasarana pemerintahan desa, administrasi kedudukan dan pencatatan sipil, statistik dan kearsipan, tata pelajar pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan, serta pertanahan. Selanjutnya pada yang kedua yaitu poin kedua, pelaksanaan pembangunan desa. Untuk pelaksanaan pembangunan desa, klasifikasi sub bidangnya antara lain pendidikan, kesehatan, kerjaan umum dan penataan ruangan, kawasan pemukiman, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral, serta pariwisata. Pada poin ketiga yaitu pembinaan kemasyarakatan desa, untuk klarifikasi sub ini sendiri antara lain yang pertama, ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat. Kedua, kebudayaan dan keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kelembagaan masyarakat. Pada poin keempat, yaitu pemberdayaan kemasyarakatan desa, selanjutnya untuk klasifikasi belanja sub bidang dari pemerintah pemberdayaan masyarakat desa antara lain adalah kelautan dan perikanan, pertanian dan peternakan, peningkatan kapasitas aparatur desa, pemberdayaan perempuan, pelindungan anak dan keluarga, koperasi usaha mikro kecil dan menengah, dukungan penanaman modal dan perdagangan dan perindustrian. Dan yang pada poin terakhir itu adalah pengeluaran tidak terduga terakhir. Untuk sub bidang ini di atas antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak, dan keadaan darurat dan keadaan mendesak. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai struktur APBDes yang terakhir ialah pembiayaan desa. Pembiayaan desa ini baik penerima pembiayaan maupun pengeluar pembiayaan harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan nyata atau sesungguhnya yang dimiliki desa, serta tidak membebani keuangan desa di tahun anggaran tertentu. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan dikembalikan, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan biaya sendiri secara spesifiknya itu adalah penerimaan yang merupakan sejumlah uang yang ditransfer melalui rekening pemerintah, baik itu penerimaan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, ataupun kabupaten ke rekening kas desa dan atau hasil penjualan kekayaan desa yang dipisah. Yang termasuk penerimaan pembiayaan desa adalah silpa, perencanaan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan.
Pada silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran, dalam penetapan anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya atau silpa agar disesuaikan dengan kapasitas potensi real yang ada, yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja dan adanya sisa dana yang masih menggenap dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan sehingga akhir tahun anggaran tersebut. Silpa terdiri paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum sesuai atau selanjutan. Yang kedua itu pencairan dana cadangan. Yang dimaksud pencairan dana cadangan adalah dana yang digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBD desa. Contoh, pencairan dana pembangunan jalan di desa yang telah direncanakan dan diasipkan dana cadangannya. Yang terakhir itu adalah hasil penjualan kekayaan, yang dimana hasil penjualan kekayaan desa adalah penerimaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dari tanah dan bangunan. Contoh, penjualan tanah milik desa kepada pihak swasta. Yang selanjutnya itu secara spesifik mengenai pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran adalah pembayaran yang dilakukan saat ini untuk kewajiban pada masa yang akan datang dalam rangka memperoleh beberapa keuntungan baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan yang termasuk dalam pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan serta penyertaan modal. Pada pembentukan dana cadangan dimaksud untuk mengenai kegiatan yang menyediakan dana. Dananya itu tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun. Anggaran yang ditetapkan di dalam peraturan desa. Dalam hal penetapan peraturan desa, setidaknya membuat beberapa hal penting. Sedikit membuat sebagai berikut. Yang pertama adalah penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besar dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Selanjutnya, pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundangan-undangan, serta anggarannya itu tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa. Contohnya itu pembangunan kantor kelembagaan desa yang direncanakan dan memerlukan anggaran yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Nah, yang terakhir itu penyertaan modal. Penyertaan modal dimaksudkan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUM desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai siklus APBD atau alur penyusunannya. Alur penyusunannya itu ada 4, yaitu penyusunan rancangan anggaran desa, pembahasan anggaran desa, selanjutnya itu ada persetujuan dan pengundangan anggaran desa, serta yang terakhir itulah peraturan pelaksanaan anggaran desa. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penyusunan rancangan anggaran desa. Yang pertama yaitu adalah disusunnya dan diajukan oleh Kepala Desa atau BPD. Setelah itu sebaiknya dikonsultasikan kepada elemen masyarakat, misalnya melalui dialog, rapat dengan pendapat kayak yang masyarakat mengasih pendapat kepada elemen desa atau struktur-struktur desanya. Dan yang ketiga ada hasil konsultasi digunakan untuk menyempurnakan materi anggaran desa. Dan yang terakhir itu adalah anggaran desa yang telah disempurnakan diajukan dalam rapat pembahasan dan penetapan anggaran desa. Yang kedua yaitu adalah pembahasan, di mana pada tahap pertama pembahasan ini adalah disampaikannya dalam rapat BPD, naskah anggaran desa harus sudah diterima oleh anggota BPD dan pemerintah desa selambat-lambatnya itu 7 kali 24 jam. Selanjutnya anggaran desa diusulkan kepada desa disampaikan kepada pemimpinan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa dengan surat pengantar dari kepala desa.
Anggaran desa atau usulan anggota BPD disampaikan secara tertulis atau surat pengantar dari pengusulan kepada pimpinan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya itu ada anggaran desa yang telah disampaikan kepada pimpinan BPD. Selanjutnya diposisikan kepada sekretariat BPD atau sekretaris BPD untuk diberi nomor. Setelah diberi nomor, anggaran desa yang telah diberi nomor, yang dapat nomor diumumkan pada saat rapat paripurna bahwa anggaran desa telah diperbanyak dan dibagikan kepada semua anggota BPD atau komisi. Selanjutnya, penjelasan anggota desa dari pihak pengusul atau Pemdes atau para pengusul dari anggota BPD. Selanjutnya, pemandangan umum dari anggota BPD dan pemerintah desa. Lanjut, pembahasan dalam komisi bersama pemerintah desa atau pengusul. Dan yang terakhir itu ada pendapatan komisi sebagai tahap menuju menyampaikan keputusan. Pada siklus yang ketiga, itu ada persetujuan dan perundangan anggaran desa yang dimana pertama, apabila anggaran desa tidak disetujui, maka dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3 kali 24 jam, sebelum rapat pembahasan kedua, anggaran desa harus sudah disempurnakan. Yang kedua, apabila anggaran desa yang disempurnakan tersebut belum disetujui, maka diupayakan melalui pendekatan atau lobby kepada beberapa pihak yang belum setuju. Jadi jika ada yang belum setuju, maka yang mengusulkan itu harus mendekati beberapa pihak yang belum setuju untuk mereka tuh setuju untuk anggaran desa ini. Nah, selanjutnya itu ada anggaran desa yang telah disetujui BPD harus disampaikan kepada pemerintah desa atau Pemdes, misalnya selambat-lambatnya 7 hari setelah rapat BPD untuk ditandatangani atau disahkan menjadi APB desa oleh kepala desa. Selanjutnya, apabila anggaran desa yang diajukan oleh kepala desa dan atau sebagai anggota BPD tidak mendapat persetujuan BPD, maka pemerintah desa dapat menggunakan anggaran desa tahun lalu. Jika udah ngajuin nih, terus dia tidak disetujui oleh tidak dapat persetujuan dari BPD, maka desa itu harus menggunakan anggaran pada tahun sebelumnya gitu. Yang terakhir itu pada siklusnya adalah peraturan pelaksanaan anggaran desa atau pelaksanaan, di mana yang pertama, kepala desa dapat menetapkan kebijakan pelaksanaan anggaran desa yang dituangkan dalam keputusan kepala desa. Dan yang terakhir itu keputusan kepala desa tersebut harus disampaikan kepada BPD dengan tembusan bupati dan camat selambat-lambatnya 15 hari setelah ditetapkan untuk keperluan pengawasan. Baiklah, saya sudah menjelaskan mengenai apa sih itu APBDes, fungsi struktur serta siklus. Semoga para pendengar atau para penonton udah paham nih apa aja sih strukturnya dari APBDes, siklusnya itu bagaimana, atau fungsi APBDes itu apa sih, dan apa sih itu APBDes. Nah, semoga dalam video pembahasan saya ini para penonton dapat memahaminya. Jika saya ada salah kata, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!